Halo rekan mahasiswa, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita bertemu dalam materi akuntansi pajak pada pertemuannya ke-8. Kali ini kita akan bahas tentang pencatatan atas penyertaan modal menurut akuntansi dan perpajakan. Penyertaan modal artinya perusahaan berinvestasi ke perusahaan lainnya. Investasi itu sendiri macamnya ada investasi jangka pendek dan juga ada investasi jangka panjang. Di sini kita akan bahas tentang investasi yang jangka pendek. Investasi jangka pendek tujuannya adalah untuk memanfaatkan dana kas menganggur atau idle cash yang belum akan digunakan dalam waktu dekat. Menurut PSAK 50 tahun 2007, investasi jangka pendek ini punya syarat. 1. Mempunyai pasaran dan dapat diperjualbelikan dengan segera. 2. Dimaksudkan untuk dijual dalam jangka waktu dekat. 3. Tidak dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain. Investasi jangka pendek ini di neraca akan disajikan untuk akuntansi ya, sebesar nilai perolehan dengan keterangan tambahan mengenai harga pasar. Kemudian bisa juga disajikan menurut nilai terendah antara nilai perolehan dengan harga pasar. Selisih antara nilai perolehan dengan harga pasar diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Tetapi secara pajak, investasi jangka pendek itu harus disajikan sesuai dengan harga perolehannya. Belinya berapa? Ini adanya di Undang-Undang 36 tahun 2008 pasal 10 ayat 6 tentang pajak penghasilan. Selisih antara harga jual dengan harga perolehan itu akan menjadi keuntungan atau kerugian dari perusahaan tersebut. Saham itu terbagi, macam saham ini ada saham biasa dan ada saham preferen. Saham preferen ini saham yang punya keistimewaan tertentu. Misalnya akan mendapatkan bagian dividen lebih dahulu, kemudian akan mendapatkan keistimewaan lainnya. Nah, penghasilan dari saham itu macamnya, yang pertama tentu saja adalah dividen. Dividen ini macamnya bisa dividen tunai, dividen saham, atau aset lainnya. Kemudian ada saham bonus. Saham bonus ini bisa berasal dari evaluasi aset atau dari kapitalisasi agio. Kemudian ada hak membeli emisi saham perusahaan, stock warrants, preemptive right, dan right issues. Yang terakhir, penghasilan dari saham bisa berupa capital gain. Ini keuntungan karena pelepasan saham. Tadi ya ada selisih dari harga jual dan harga beli. Untuk dividen yang diterima PT, perseroan terbatas sebagai WPDN, wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, dan BUMD, yang berasal dari penyertaan modal dari badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia itu tidak dikenai pajak jika dividennya berasal dari cadangan laba ditahan. Bagi PT, BUMN, dan BUMD, kepemilikan sahamnya paling rendah 25% dari jumlah modal disetor. Jadi jika suatu PT memiliki PT lainnya dan kepemilikannya itu lebih rendah dari 25%, 20%, 15%, maka akan dikenai PPh dividennya. Tapi jika lebih dari 25%, maka dibebaskan atau tidak dikenai PPh. PPh di sini sifatnya final. Maka karena sifatnya final, untuk akuntansi pajak, penghasilan dari penjualan saham tidak perlu lagi diperhitungkan ke dalam SPT tahunan. Demikian juga semua pengeluaran dan biaya tidak dapat dibebankan pada penghasilan, baik yang berasal dari saham itu maupun penghasilan lainnya. Untuk transaksi penjualan saham di Bursa Efek ini akan dikenai PPh sebesar 0,1%. Sedangkan untuk transaksi penjualan saham pendiri yang IPO, maka ada tambahan pajaknya 0,5%. Di sini disajikan contoh perhitungan sebagai berikut. Misal,
Pada 1 Maret 2009, PT Saturnus menjual saham PT Mars yang dibelinya Rp1.000.000 dengan harga Rp1.100.000. Beli 1 juta, jual 1.100.000, ada keuntungan 100.000. Dan biaya penjualan, jasa pialang dan sebagainya 20.000. Ini ditanggung si penjual PT Saturnus. Jadi keuntungannya yang tadinya 80.000, 100.000 menjadi 80.000 karena dikurangin jasa pialang dan sebagainya 20.000. Tetapi masih dikurangi lagi karena harus membayar PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 0,1% kalikan dengan harga jual Rp1.100.000 yaitu Rp1.100. Maka di sini kalau kita menjurnal transaksi di atas, kita buat jurnalnya dengan kelengkapan tanggal, keterangan, dan kolom debit serta kredit. Tanggal kita masukkan 1 Maret 2009, kasnya akan bertambah Rp1.078.900. Di sini ada PPh pasal 4 ayat 2-nya di sebelah debit sebesar Rp1.100. Kemudian sebelah kreditnya ada keuntungan penjualan saham sebesar Rp80.000 dan investasi di saham PT Mars akan berkurang sebesar Rp1 juta. Maka sisi debit dan sisi kredit akan menunjukkan keseimbangan sebesar Rp1.080.000. Contoh soal berikutnya. Kalau tadi kita jual dengan untung karena jualnya di atas harga beli, maka di sini dikisahkan 1 Maret 2009 PT Saturnus menjual saham PT Mars yang dibelinya 1 juta, tapi harga jualnya 950.000 dan biaya penjualan, jasa pialang dan sebagainya sebesar 10.000. Sehingga bukannya untung tapi ada rugi. Rugi bersihnya adalah sebesar selisih ya, 1 juta dikurang 950 ada 50.000, ditambah lagi ada jasa pialang dan sebagainya 10.000. Jadi kerugian bersihnya Rp60.000. Ini masih harus membayar PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0,1% kali Rp950.000, yakni Rp950. Jadi jika di jurnal sebagai berikut. Seperti biasa kita membuat tabel bantuan jurnal ini, masukkan tanggal 1 Maret 2009, harusnya ini ya, ini salah di sini. Kemudian keterangannya, kasnya bertambah sebesar Rp939.050. Dari mana tadi ya, dapatnya 950, kurangin 10.000, jasa pialang, kurangin pajak 950. Ini hasilnya. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2 sebelah debit sebesar Rp950 dan kerugian penjualan saham di sebelah debit sebesar Rp60.000. Sebelah kredit investasi di saham PT Mars sebesar Rp1 juta. Ini juga jika dijumlah, maka sisi debit dan sisi kredit akan menunjukkan keseimbangan. Atas kepemilikan saham, para pemegang saham ini akan mendapatkan penghasilan berupa dividen. Dividen ini adalah objek pajak yang pemotongannya tergantung pada subjek penerima dividennya sebagai berikut. Jika dividennya itu diterima sebagai objek pemotongan PPh pasal 23, maka kena tarif 15%. Jika dividennya diterima sebagai objek pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Ini maka kena tarifnya 10%. Ini untuk yang wajib pajak orang pribadi. Kemudian jika dividen sebagai objek pemotongan PPh pasal 26 akan dikenakan tarif 20% atau sesuai dengan tarif tax duty. Investasi jangka pendek ini selain berupa saham bisa juga berupa obligasi atau surat utang. Atas bunga obligasi di bursa efek kena PPh final juga, pasal 4 ayat 2, tarifnya sama 15%. Tetapi untuk obligasi ini tidak dibahas lebih lanjut karena tadi kita fokus untuk yang investasi jangka pendek berupa saham. Nah, sampai di sini penjelasan kali ini. Semoga bisa diterima dengan baik. Sampai ketemu di materi pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.
Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye.